Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Saya kena percaya kita semua ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar renungan pagi. Sebelumnya kita mari bersahati, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapak di dalam sorga, buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang telah Engkau berikan di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami Tuhan, mari kami perlu firman-Mu, kami perlu Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah kami sekalian sama-sama diberkati, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami sama-sama akan dengar. Terima kasih Bapa, ampuni kami, layakan kami, dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat judul perikop dalam Mazmur 126 ini, yaitu tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tapi yang menjadi judul renungan pada saat ini yaitu air mata sukacita. Berbicara tentang air mata sukacita, Bapak Ibu Saudara, penderitaan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami? Kesulitan apa atau kesakitan apakah yang sedang engkau alami? Gereja Tuhan, di tahun ini kita sama-sama diajar dan belajar untuk kita menjadi gereja yang berbuah di dalam Tuhan. Dan salah satu buah yang harus kita hasilkan adalah buah roh. Dan di dalam buah roh memiliki 9 cita rasa, dan salah satunya dalam buah roh yang ketujuh berbicara tentang kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang sedang kita alami, baik kita dalam keadaan yang sedang diberkati oleh Tuhan, maupun kita yang sedang bergumul di dalam segala apapun yang sedang kita alami, mari sama-sama kita mau terus memiliki komitmen untuk kita terus melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Berbicara soal kesetiaan Bapak Ibu Saudara, kesetiaan berasal dari kata setia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia memiliki arti berpegang teguh. Bahkan kesetiaan itu merupakan keteguhan hati, kepatuhan dan ketaatan dalam persahabatan, dalam sebagainya. Dan yang dimaksud kesetiaan di dalam Alkitab, kesetiaan itu berarti berdiri teguh, tabah dan berpendirian dalam suatu hal. Dan kesetiaan merupakan kualitas yang andal dapat dipercaya, yang membuat seseorang dapat diandalkan dan kata-katanya teguh. Saat ini sama-sama kita belajar tentang salah seorang wanita yang bernama Hana di dalam kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Samuel yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan 7 mengatakan bahwa
Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sama kita lihat di sini. Hana mengalami penderitaan yang luar biasa. Kandungannya tertutup. Dia tidak dapat memiliki keturunan di dalam kehidupannya. Bahkan seringkali ia selalu disakiti oleh Penina. Bukan 1-2 hari, tapi setiap waktu, bahkan ini dari tahun ke tahun dia alami. Tapi dalam hal ini, walaupun dalam penderitaan yang harus ia alami, kita melihat di sini bahwa penderitaan ini membawa bahkan Hana tetap ada dalam rumah Tuhan. Hana tetap berdoa kepada Tuhan. Dalam penderitaan Hana, dia tidak jauh dari Tuhan. Dalam penderitaan ini, Hana tetap memiliki kesetiaan di dalam doa-doanya. Dia ada selalu melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat doa, lewat air mata, kerinduan seorang Hana, dia boleh melihat bahwa di dalam waktunya Tuhan, apa yang ia tabur lewat doa-doa dan air matanya, dalam waktunya Tuhan, Allah mendengar doa, tangisan air mata Hana, membuahkan hasil. Akhirnya apa? Hana pun dapat memiliki anak. Oh, luar biasa. Bagi manusia mungkin sukar, tapi bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil. Kalau Hana ditolong oleh Tuhan di dalam penderitaannya, kita pun sekalian, umat-umat Tuhan yang terus berdoa, setia, berharap dan percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kita semua. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam keberkatan kita tidak lupa kepada Tuhan. Dalam keberkatan kita mau lebih mengasihi Tuhan, terlebih ketika kita dalam kesukaran, dalam sakit penyakit, dalam kesulitan hidup, dalam penderitaan. Hal-hal ini membawa kehidupan kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, karena kita tahu saatnya dalam kesetiaan kita, dalam doa-doa kita, dalam pelayanan kita, dalam kesetiaan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita boleh melihat Bapak, Ibu, Saudara, dan kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kita yakini bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, apa yang kita tabur akan kita tuai. Taburlah hal-hal yang baik di dalam doa-doamu, dalam kesetiaanmu, dalam engkau mengiring dan melayani Tuhan. Sebab itu, marilah taburlah hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Berhati-hatilah kalau kau menabur hal-hal yang tidak baik. Karena dalam Galatia 6 ayat 7 dan 10 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oh, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Teruslah menabur hal-hal yang baik dalam seluruh kehidupanmu. Layanilah Tuhan dengan setia dan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita tahu bahwa di balik air mata, di dalam doa, dan pergumulan kehidupan kita semua, ada sukacita kebahagiaan abadi yang Tuhan telah siapkan bagi kehidupan kita. Di Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kami kepada Allah Bapa di sorga, yang telah memberikan berkat-Mu lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Berikan jalan keluar bagi kami yang mengalami jalan buntu. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan dalam nama Yesus. Ada pertolongan Tuhan. Ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus setia, kami mau terus percaya, bersandar kepada Tuhan. Dan sepanjang hari ini pun Tuhan, dalam segala kegiatan kami, besertalah dengan kami, memimpin langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.